hoax. Laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Respon Polda Metro Jaya mengungkap kasus cybercrime internasional. Cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Internet of Things, kelas D, Prodi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, angkatan 2021 dengan dosen pengampu Ibu Agita Doramia Lumbanraja, SHMH, akan membahas mengenai materi cyber law. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Ferdiansyah dengan NIM 5 digit terakhir 30303. Nama saya Galilea Waisa dengan NIM 30323. Perkenalkan, nama saya Grace Anggita Margaret Sihaan dengan NIM 30264. Saya Reja Ramadan dengan NIM 30283. Apa itu cyber law? Di dalam buku Cyber Law The Indian Perspective tahun 2002, ciptaan Pavan Dugal, dikatakan bahwa hukum cyber adalah istilah hukum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan internet dan juga World Wide Web. Hal apapun yang berkaitan atau timbul dari aspek legal atau hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna internet aktif dan juga yang lainnya di dunia cyber dikendalikan oleh hukum cyber. Menurut Sunarto sendiri, cyber law adalah upaya untuk melindungi secara hukum yang berkaitan dengan dunia maya atau internet. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana komputer ataupun elektronik, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Menurut Sunarto sendiri, tujuan terbentuknya cyber law ialah 1. Melindungi data pribadi, 2. Menjamin kepastian hukum, dan yang ketiga, mengatur tindak pidana cybercrime. Selanjutnya mengenai teori cyber law. Berdasarkan karakteristik ruang lingkup, yang pertama itu ada the theory of the uploader and the downloader. Maksudnya negara berhak mengatur, memblokir, dan melarang setiap penduduknya untuk mengupload atau mendownload suatu konten dari situs-situs yang dilarang negara. Contohnya situs judi dan situs dewasa. Yang kedua, ada the theory of law of the server. Maksudnya dari teori ini adalah apabila kita berada di suatu tempat, maka kita harus menaati peraturan hukum yang ada di tempat tersebut. Yang ketiga, the theory of international space. Berbeda dengan theory of the law of the server, teori ini mengatur di mana kita harus tunduk pada hukum internasional, jadi yang sifatnya itu adalah internasional. Berdasarkan perkembangan dunia maya, ada teori kepercayaan, teori pernyataan, teori kehendak, teori ucapan, teori penawaran, teori pengetahuan, dan teori pengiriman. Berdasarkan kompetensi relatif dalam dunia maya, itu ada teori akibat, di mana teori ini menitik beratkan kepada akibat dari suatu tindakan, suatu tindak pelanggaran hukum. Ada teori alat, teori ini menitik beratkan pada instrumen atau alat terhadap tindak pelanggarannya. Ada teori perbuatan material, di mana teori ini lebih menitik beratkan tempat terjadinya tindak pidana pelanggaran itu sendiri. Yang terakhir ada teori gabungan, di mana teori ini menggabungkan antara teori akibat, teori alat, dan teori perbuatan material. Selanjutnya ada ruang lingkup cyber law. Pembahasan mengenai ruang lingkup cyber law dimaksudkan sebagai inventarisasi atas segala persoalan atau aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan internet. Jonathan Rosenur membagi ruang lingkup cyber law dalam beberapa bagian. Yang pertama ada copyright atau hak cipta, yang kedua ada trademark atau hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya yang ketiga ada defamation atau pencemaran nama baik. Yang keempat ada hate speech atau ujaran kebencian, bisa berupa fitnah, penghinaan, dan penistaan. Selanjutnya ada serangan fasilitas komputer yang bisa berupa hacking, virus, and illegal access. Selanjutnya ada privacy. Privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Next ada regulation internet resources atau pengaturan sumber daya internet seperti pembajakan IP address dan domain name. Lalu ada duty of care atau prinsip kehati-hatian. Duty of care merupakan sebuah hukum atau peraturan yang dapat menjamin keamanan bagi perusahaan maupun karyawan di dalamnya. Selanjutnya ada
criminal liability atau pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya. Next ada procedural issues yang meliputi yurisdiksi, pembuktian, dan penyelidikan. Selanjutnya ada electronic contract atau kontrak elektronik dan ditandatangani secara digital. Selanjutnya ada pornografi, lalu ada robbery. Robbery dalam konteks ini berarti pencurian atau perampokan dalam dunia maya. Next ada consumer protection atau perlindungan konsumen, dan yang terakhir ada pemanfaatan internet dalam aktivitas e-commerce dan e-government. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan dan dasar hukum cyber law. Pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia dapat dilihat dari dua cara, yaitu secara luas dan secara sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ini melingkupi semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik, seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori ini, namun dalam artian yang luas. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua adalah secara sempit. Nah, secara sempit, pengaturan tindak pidana cyber ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu selanjutnya ialah asas cyber law. Terdapat 6 asas cyber law. Yang pertama ialah subjective territoriality, yakni asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Lalu yang kedua ada objective territoriality, yakni asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat rugi bagi negara yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada asas nationality, menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Lalu yang keempat ada passive nationality, yaitu asas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Lalu yang kelima ada protective principle, yakni asas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Lalu yang terakhir ialah asas universality. Asas ini juga disebut sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku yang melakukan pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus-kasus cyber law. Yang pertama ialah kasus illegal access, di mana para hacker mengakses situs milik orang lain yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sendiri tanpa memikirkan nasib korban. Salah satu kasus illegal access yang terkenal di Indonesia ialah terjadi pada tahun 2013, di mana seorang remaja asal dusun kerajaan desa Balunglor bernama Wildaniani Asari mengakses situs mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Karena perbuatannya itu, ia dijatuhi vonis 6 bulan penjara dipotong masa tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember. Lalu yang kedua ialah kasus provokasi melalui internet. Provokasi ini dilakukan oleh seorang supir Bluebird bernama Ferianto yang mengajak sesama sopir untuk membawa senjata saat demo, yang kemudian Ferianto divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ahmed Kusairi, memutuskan Ferry telah melanggar pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dia juga didakwa melanggar pasal 160 KUHP tentang pengasutan. Sekian pembahasan mengenai materi cyber law dari kelompok kami. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.